Halo, perkenalkan nama gue Johan Ridwan. Gue merupakan anak sulung. Saat ini gue sebagai mahasiswa di UIN Jakarta dan sebagai makelar akun game online di Facebook. Halo, gue Rido. Sebagai anak tunggal, kesibukan gue selain jadi mahasiswa jurnalistik semester 5, gue juga jadi pemimpin umum di salah satu lembaga pers di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Halo, aku Syifa, biasa dipanggil Becky. Aku anak tengah di keluarga aku. Kesibukan aku sekarang kuliah sambil freelance. Halo, kenalin aku Arini Nima Kamila. Aku anak bungsu di keluarga aku. Kesibukan aku sekarang selain menjadi anggota HMPS KPI UIN Jakarta, aku juga mengikuti les modeling di daerah Tangerang. Bagaimana jika kamu menyatukan dua anak dari keluarga yang berbeda dan dari kedudukan yang berbeda? Kami mencoba menyatukan anak tunggal, anak sulung, anak tengah, dan anak bungsu untuk saling bertukar pendapat tentang dirinya di dalam lingkungan keluarga mereka masing-masing. Halo, gue anak sulung. Halo, gua si bungsu. Oke, gue mau nanya duluan ya. Boleh. Oke, yang gue tahu anak bungsu ini kan suka dimanjain ya sama orang tuanya. Dan apapun kemauannya itu pasti diturutin. Bener nggak menurut lo? Menurut gua itu sih lebih ke kebanyakan ya anak bungsu itu dimanjain atau kebanyakan juga mereka semua kemauan mereka diturutin gitu. Dan kalau dari gua sendiri, orang tua gua sendiri tuh tergantung kepada didikan orang tuanya gitu. Gimana mereka mendidik anaknya, karena gua sendiri merasa gua sama kakak gua itu dididiknya nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih gitu sih. Oke, jadi setara ya? Iya, bener dibeda-bedain. banget. Oke. Kalau lu sendiri nih sebagai anak sulung ya, pernah nggak sih ngerasa capek karena lo ini kan di keluarga sebagai pundaknya gitu tuh, sebagai anak pertama gitu? Oke, kalau untuk ngerasa capek pernah ya, karena itu manusiawi. Tapi kalau dipikir-pikir, kita ini kan sudah dikasih peran ya, semenjak kita lahir, kita juga udah punya keluarga yang pasti ngedukung peran kita itu. Jadi menurut gue, secapek-capeknya gue sebagai anak sulung, gue yakin bahwa gue bisa menjalankan amanah tersebut. Lo sendiri kakak sulung nih ya, jadi anak sulung, itu kan harus jadi seseorang yang perfect itu dalam suatu keluarga. Lu setuju gak sih sama statement kayak gitu? Kalau kakak sulung harus jadi orang perfect di keluarga? Setuju nggak setuju sih, soalnya gini, yang namanya anak sulung kan pasti jadi contoh ya untuk adik-adiknya. Apalagi orang tua itu menaruh harapan besar untuk anak sulung. Dan gue sebagai anak sulung pun jujur di situ pasti ada tekanan, dan kurang lebih itu membuat gue makin terpacu agar lebih berkembang lagi. Dan tentunya di setiap gue dihadapkan dengan situasi yang sulit, pasti gue selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga gue dan memberikan contoh yang baik juga untuk adik gue. Dan untuk bisa perfect itu mustahil ya, dan semua orang tua kan pasti pengen anaknya baik dalam segala hal gitu kan. Tapi kalau menurut gue itu sulit, apalagi sekarang dituntut untuk serba bisa dan lain-lainnya. Untuk saran gue sih lebih baik itu kita kalau punya kelebihan di beberapa bidang, fokus di situ aja. Maka orang tua kita nggak bakal terlalu memikirkan apa kekurangan kita, kayak gitu. Kalau lu sebagai anak bungsu, lu kan pasti dalam kehidupan suka membuat keputusan ya, apapun itu. Iya. Orang tua lu atau kakak lu sering memaksakan keputusan lu nggak? Jadi nggak sesuai sama hati lu gitu. Menurut lu gimana? Pernah ya nggak sesuai sama keputusan gua. Tapi satu sisi pun kalau dari orang tua gua sendiri, mereka tuh ngasih alasan juga gitu sama gua. Apa pilihan yang mereka tuntut buat gue ini, kasih alasan yang baik dan juga dengan ngasih taunya secara baik-baik gitu tuh. Oh, Jadi
gue bisa menerima itu secara perlahan gitu, secara perlahan untuk menerima alasan mereka. Oke, oke, oke. Halo, gue anak tunggal. Halo, gue anak tengah. Gue boleh nanya nggak? Boleh? Apa benar anak tengah itu selalu ngerasa serba salah karena harus ngalah sama saudara-saudaranya? Benar, tapi nggak selalu. Soalnya kalau gue pribadi, di keluarga gue itu jadi anak tengah harus nurut kata kakak dan juga harus sayang sama adik. Tapi nggak selalu kayak gitu kok. Oh, Gue terus? gantian boleh? Boleh ya? Boleh, boleh. Lo sebagai anak tunggal merasa kesepian gak sih? Sometimes gue juga ngerasa kesepian karena kedua orang tua kerja terus dituntut untuk mencari kesibukan sendiri gitu. Oh, tapi nyaman apa enggak? Nyaman sih karena kasih sayang orang keduanya cuman ada ke dua doang. Oke. Terus pertanyaan kedua buat anak tengah, apa sering anak tengah itu dibanding-bandingin gitu atas pencapaian kakaknya atau adiknya? Sering banget sama orang tua gue, tapi nggak tahu ya kalau orang tua yang lain gimana. Misalkan kalau kakak gue berhasil, itu kadang gue harus melebihi dia dan juga gue harus jadi contoh buat adik-adik gue gitu. Jadi kayak anak tengah itu kayak, bener pertanyaan pertama lu, serba salah. Tapi nggak selalu. Oh iya, ngomong-ngomongin anak tunggal, gue kepo deh. Anak tunggal itu dikasih harapan sama orang tua lebih besar atau lo lebih bebas milih gitu? Kalau gue pribadi, orang tua lebih bebasin keputusan itu ke gue sendiri. Jadi gue bisa milih keputusan untuk jalan hidup sendiri gitu. Nggak melulu dari harapan orang tua yang harus ini itu. Dan selanjutnya, kami mengumpulkan mereka semua untuk berbagi pengalaman atau cerita mereka menjadi anak di dalam keluarganya di segmen Agree or Deny. Buka ya penutup matanya. Oke. Siapa namanya? Arini. Arin. Oh, Johan. Anak mana? Dari jurusan? Jurnalistik. Kalau lo? Gue dari KPI. Oh. 3D. 3D. Oh, gue jurnalistik 3B. Oke. Boleh dibuka tutup matanya, Pak. Hai, anak tengah ya? Iya. Siapa namanya? Syifa. Rido. Rido. Iya. Anak UIN juga. Iya, jurnalistik. Oh, jurnalistik, KPI. KPI. Semester berapa? Semester 5. Semester 5. Gimana jadi anak tunggal? Kesepian. Butuh ditemenin. Halo. Hai. Gue Johan. Rido, Anak sulung. anak tunggal. Halo, gue Betty. Oh, Arin. Anak, oh baru, enggak. Aku dulu ya. Aku Arin, anak bungsu. Aku anak tengah. Kak Becky. Enggak Becky. Arin. Arin. Oke. Jadi kita di sini mau ngapain sih? Oke, di sini kami mengumpulkan kalian akan dikasih challenge nih, di mana akan dikasih pertanyaan. Yang pertama, setuju atau tidak kalau anak merupakan investasi untuk orang tua? Enggak. Kalau setuju kenapa alasannya? Oke, jadi investasi itu kan artinya apa yang kita tanam, apa yang kita petik. Ketika kita dididik sama orang tua kita kan punya harapan bahwa hasil didikannya ini berhasil. Nah, kita kan kecil tuh diurus. Nanti ketika orang tua kita sudah tua, kembali kita yang mengurus mereka. Jadi itu salah satu contoh investasinya di dunia. Kalau di akhirat ada juga. Jadi kalau kita jadi anak yang soleh, maka investasi orang tua itu ya didoakan terus. Mungkin nanti di akhirat derajatnya akan lebih tinggi. Tapi gue nggak setuju sih sama Kenapa? soalnya namanya anak itu merupakan titipan kan. Titipan itu kan amanat atau kepercayaan. Jadi kayak
Allah itu percaya sama orang tua untuk memberikan anak untuk percaya, bukan untuk investasi. Karena investasi itu adalah suatu pencaharian untung. Jadi anak itu bukan untuk menguntungkan orang tua, tapi anak itu menurut gue diberikan sih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, setuju atau tidak bahwa anak merupakan amanah yang harus dijaga oleh Tuhan? Setuju. Menurut gue dari manusia aja kalau ketika dikasih amanah harus dijalankan, apalagi dari Allah gitu, dari Tuhan. Dia harus diamanah, dijaga gitu betul-betul. Setuju atau tidak nih, setiap anak berhak memilih jalannya sendiri, nggak harus selalu mengikuti kemauan orang tua? Setuju banget. Kenapa kalau anak itu gak selamanya harus mengikuti arahan dari orang tua? Karena kalau misalkan sejauh mana tujuan anak itu baik, ya tetap dari gitu. Karena kan ada aja orang tua yang mereka malah menunjukkan ke arah yang buruk, kayak seharusnya kalau kayak gitu ya jangan diikuti gitu. Jadi apabila arahannya buruk, kita bisa menolak itu, tapi selagi arahan orang tua itu baik, itu boleh kita ikutin. Oke. Setuju atau tidak bahwa anak merupakan gambaran dari didikan orang tua? Setuju. Tidak. Kenapa tidak? Karena nggak selamanya. Jadi ketika punya orang tua yang didikannya keras atau lembut, artinya anaknya tuh gak mungkin selalu sama didikan orang tuanya. Itu sih yang gue perhatikan selama ini. Kalau gue sendiri setuju karena didikan orang tua itu bisa berpengaruh ke pola pikir dan sifat anak itu sendiri. Oke. Yang selanjutnya, setuju atau tidak bahwa keluarga merupakan tempat yang paling nyaman? Enggak. Setuju. Enggak, soalnya kalau gue itu karena anak tengah ya, jadi benar-benar nggak nyaman karena dipaksa dan juga dapet tekanan yang berat dari atas maupun juga harus mengayomi yang bawah. Jadi menurut gue gak nyaman untuk anak tengah itu mengekspresikan apa yang dia pengen ekspresikan. Setuju? Mungkin kayak gini ya, keluarga itu kan tempat bersosial yang paling dekat. Dari lahir kita udah bersosialisasi sama orang tua kita, atau yang punya adik sama adik kita, atau yang punya kakak sama kakak kita. Jadi kalau misal ada hal-hal yang gak bikin nyaman itu diusahakan dikomunikasikan, jangan sampai ada dendam, ada rasa yang tidak enak di hati tapi tidak diungkapkan. Oke, setuju atau tidak bahwa keluarga merupakan tempat terbaik untuk bercerita? Enggak, setuju. Kayaknya gue enggak boleh. Kenapa? Soalnya balik lagi karena gue anak tengah, kebanyakan anak tengah itu kita yang sering mendengarkan. Jadi kita kayak nggak punya kesempatan untuk bercerita. Jadi gue ngedengerin kakak-kakak gue keluhannya, gue dengerin keluhan adik-adik gue. Jadi di saat itulah gue kayak, ayo udah gak nyaman untuk bercerita gitu. Kalau menurut gua sih ya, kalau gua setuju karena sejauh ini orang tua itu kan mereka punya banyak pengalaman yang lebih daripada kita gitu. Kalau misalkan kita bercerita sama orang tua itu pasti akan memberikan jawaban sesuai dengan pengalaman mereka gitu. Sejauh mana mereka pasti akan memberikan nasihat sejauh mana mereka hidup gitu. Oke, pertanyaannya sudah selesai. Mungkin ada kesimpulan dari kalian gimana tadi seputar anak itu harus keluarga merupakan tempat yang nyaman, terus kita juga harus bersyukur sebagai dilahirkan dari anak tunggal, anak pertama, anak tengah maupun anak terakhir. Boleh kali gue dulu ya. Oke. Kesimpulan singkatnya menurut gue setiap anak dan setiap posisi anak, mau itu anak tunggal, anak tengah, anak pertama dan lain sebagainya, kita pasti punya tekanan masing-masing. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri, cuma diri kita yang bisa bikin nyaman kita. Apapun masalah yang ada di keluarga, itu memang mungkin ada kebiasaan gitu, tapi ya balik lagi yang bisa bikin nyaman itu cuma kalian. Jadi menurut gua entah kalian anak tengah, tunggal dan segala macem, ya kita yang bisa bikin nyaman diri kita sendiri. Intinya tetap bersyukur jadi anak di posisi manapun, karena ya pasti punya plus minus masing-masing. Dari anak bungsu, apapun yang
kembali lagi tadi kata Kak Becky, kalau misalnya setiap anak itu punya tekanan masing-masing, baik itu anak sulung kah, atau anak tengah, atau anak bungsu, atau anak tunggal, pasti semuanya punya tekanan masing-masing. Selagi kita bisa untuk melakukannya, kita lakuin aja sih. Dan juga selagi arahan dan tuntutan dari orang tua itu baik, itu menurut saya tetap jalanin sih, karena sejujurnya pasti semua yang dikatakan orang tua itu pasti pengen yang terbaik gitu buat anaknya. Ada hikmahnya gitu pasti baiknya. Oke, kalau dari gua sebagai anak sulung, orang tua itu pastinya memiliki harapan utama kepada anak sulung ya. Mungkin tekanannya paling berat. Dan juga ketika ada problem keluarga antara ibu dan bapak, itu pasti yang ditanyakan pendapat itu sulung. Bisa mungkin kita sebagai anak sulung ini untuk menghindari yang namanya broken home ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan, buat kondisi di keluarga itu senyaman mungkin, damai, agar keluarga tetap harmonis gitu. Kemudian untuk gambaran anak itu sebagai didikan orang tua, ada benarnya ada tidaknya, karena beberapa anak tidak ingin seperti orang tuanya, dan ada juga anak yang ingin mengikuti gaya hidup teman-temannya dan Anak bisa saja menjadi investasi atau bisa saja tidak. Itu semua tergantung dari bagaimana pola pikir orang tuanya. Sebagai anak, pasti kita memiliki kekurangan, kelebihan, dan pahit manisnya masing-masing. Kita tidak bisa merasa bahwa diri kita lah yang paling sedih atau bahkan yang paling tertekan dibandingkan dengan anak yang lainnya. Anak merupakan amanah dari Tuhan yang semua perilakunya akan dipertanggungjawabkan.